Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani. Balik lagi di channel ENR Project Review. Di video kali ini kita akan menginformasikan kepada kalian mengenai update penyaluran KUR BRI pada awal tahun 2025 ini. Banyak sekali yang bertanya apakah kuota KUR tahun 2025 sudah bisa diajukan? Sebenarnya untuk kuota KUR tahun 2025 belum diresmikan oleh pemerintah. Akan tetapi, informasi yang didapat dari pihak BRI, mereka sudah bisa menyalurkan KUR dengan kuota terbatas. Kami kira kuota penyaluran KUR BRI saat ini adalah sisa kuota KUR tahun 2024. Tapi itu cuma perkiraan kami. Yang penting sekarang kalian sudah bisa ajukan kredit KUR meskipun terbatas. Karena untuk kuota KUR tahun 2025 berdasarkan pengalaman diresmikan pada bulan Februari atau Maret tiap tahunnya. Oleh karena itu, silahkan teman-teman yang memerlukan pinjaman KUR serta masih berhak menerima KUR untuk mengajukan KUR BRI sebelum kuotanya habis. Sebelum lanjut ke videonya, kami ajak teman-teman untuk terlebih dahulu like video ini, share ke teman-teman, dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi terbaru mengenai pinjaman lainnya. Oke, lanjut kita ke videonya. Check this out. Sekedar mengingatkan untuk penyaluran kredit di BRI termasuk penyaluran KUR pada awal tahun 2025 ini masih menggunakan aturan penyaluran kredit KUR pada tahun 2024. Sebelum nantinya akan dikeluarkan peraturan resmi KUR terbaru tahun 2025. Seperti yang pernah kita jelaskan, pembatasan ekspansi atau penyaluran kredit, baik itu Kupedes ataupun KUR di BRI, dilakukan berdasarkan tingkat NPL atau non-performing loan, alias tunggakan di atas 3 bulan pada suatu unit kerja. Untuk unit kerja dengan tingkat NPL di atas 5%, maka putusan kredit dilakukan oleh pejabat setingkat di atas kepala unit, serta prosesnya tentu akan lebih ketat dan lama. Apabila tingkat NPL KUR Mikro pada suatu unit kerja berada di atas 5% selama 3 bulan berturut-turut, maka unit kerja tersebut harus benar-benar stop selling atau tidak boleh menyalurkan KUR. Jadi, meskipun secara umum Bank BRI masih bisa menyalurkan KUR dan masih memiliki kuota KUR, teman-teman harus konfirmasi terlebih dahulu dengan mantri bersangkutan. Karena jika NPL unit kerja teman-teman tinggi dan di atas 5%, maka unit kerja tersebut tidak bisa menyalurkan KUR. Selain tingkat NPL unit kerja, BRI juga memagari penyaluran kredit agar lebih sehat dengan cara menerapkan aturan tingkat NPL mantri. Jadi setiap unit kerja BRI memiliki kewenangan yang berbeda-beda untuk menyalurkan KUR pada awal tahun 2025 ini. Meskipun secara umum BRI masih bisa menyalurkan KUR, tergantung tingkat NPL unit dan mantri yang bersangkutan. Untuk mantri dengan tingkat NPL di bawah 5%, diperbolehkan melakukan penyaluran seluruh produk pinjaman mikro BRI termasuk KUR, sesuai dengan peraturan normal yang berlaku. Debitur lama yang bisa dilayani oleh mantri dengan kualitas kelolaan nasabah yang bagus adalah sebagai berikut. Pertama, angsuran minimal sudah berjalan 50% dari jangka waktu. Yang kedua, tidak pernah memiliki riwayat kolektabilitas NPL atau tunggakan lebih dari 3 bulan. Yang ketiga, yaitu riwayat angsuran 6 bulan terakhir lancar. Yang keempat, maksimal kenaikan plafon adalah 30%
dari plafon pinjaman terakhir. Berlaku untuk semua jenis pinjaman. Yang kelima, masih memiliki jatah atau limit penerimaan KUR. Maksimal total limit penerimaan KUR adalah 200 juta untuk usaha non-produksi dan 400 juta untuk usaha produksi. Yang keenam, pasangan debitur suami atau istri dilarang memiliki pinjaman KUR, Kupedes atau Kuprak pada waktu yang bersamaan. Yang ketujuh, pinjaman KUR lama harus dilunasi terlebih dahulu, berlaku juga untuk debitur KUR naik kelas ke Kupedes atau Kuprak. Yang kedelapan, tidak memiliki pinjaman dengan jenis modal kerja ataupun investasi di bank lain. Contohnya, S-Pinjam atau kredit BPR, baik debitur ataupun pasangan. Yang kesembilan, boleh memiliki kredit konsumtif seperti pinjol atau pay later, dengan catatan kolektabilitasnya harus lancar. Yang ke-10, debitur KUR naik kelas alias debitur Kupedes atau Kuprak tidak diperkenankan diberikan KUR kembali sesuai dengan Undang-Undang KUR yang berlaku. Sementara mantri dengan tingkat NPL di atas 5% tidak diperbolehkan memproses seluruh jenis pinjaman mikro BRI kepada debitur baru, namun tetap dapat melayani nasabah lama atau suplesi, serta dapat melayani debitur yang sudah lunas sesuai dengan jangka waktu. Debitur lama yang dapat dilayani oleh mantri dengan kualitas kelolaan nasabah yang buruk adalah sebagai berikut. Pertama, nasabah yang dapat dilayani adalah nasabah KUR dengan sisa jangka waktu minimal 6 kali angsuran lagi. Yang kedua, pinjaman KUR lama wajib dilunasi terlebih dahulu. Yang ketiga, memiliki kolektabilitas lancar atau tidak pernah menunggak selama jangka waktu existing. Yang keempat, belum pernah dilakukan restrukturisasi atau penurunan angsuran selama jangka waktu existing. Yang kelima, untuk suplesi atau gapleh bisa dilakukan terhadap nasabah dengan sisa 3 kali angsuran. Tidak diperkenankan dilakukan suplesi jika jangka waktu masih lebih dari 3 bulan. Debitur lunas sesuai jangka waktu yang dapat dilayani oleh mantri dengan tingkat NPL di atas 5% adalah yaitu maksimal pelunasan adalah 6 bulan sebelum pengajuan pinjaman baru. Jika pelunasan sudah dilakukan lebih dari 6 bulan ke belakang, maka debitur dianggap nasabah baru dan tidak bisa dilayani pinjaman KUR mikro ataupun Kupedes oleh mantri dengan tingkat NPL di atas 5%. Selanjutnya, memiliki kolektabilitas lancar selama jangka waktu pinjaman yang telah lunas, alias tidak punya riwayat menunggak walaupun hanya 1 bulan. Yang ketiga, tidak pernah dilakukan restrukturisasi atau penurunan angsuran selama jangka waktu kredit yang telah lunas. Yang keempat, lunas sesuai jangka waktu tanpa fasilitas keringanan. Nah, jika kalian masuk dalam kriteria di atas, tapi masih tidak bisa menerima KUR, berarti ada faktor lain yang menyebabkan pengajuannya ditolak. Menurut info dari orang dalam BRI, untuk pengajuan KUR mikro BRI bagi nasabah baru hanya bisa dilayani oleh mantri kontrak. Jadi jika di suatu unit kerja tidak terdapat mantri kontrak, maka nasabah baru tersebut tidak dapat dilayani kredit. Jadi di sini kita belum bisa kasih saran untuk buru-buru ajukan KUR atau tahan dulu sampai aturan KUR 2025 dikeluarkan. Karena kita belum tahu dan belum ada gambaran bagaimana aturan KUR tahun 2025 dan berapa kuota penyaluran KUR yang diberikan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kalian. Like jika kalian suka, subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.